Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Herawati Putri, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Mercu Buana, dengan NIM 4321901044. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Riati Handayani, SE MAK. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Dan yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat otonomi daerah ini, serta kebijakan atau upaya apa yang perlu dilakukan pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, apa itu daerah otonom? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan NKRI. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku, antara lain 1. Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen kedua, Pasal 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. Ketetapan MPR RI Nomor 15 /MPR /1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. 5. Ketetapan MPR RI Nomor 4 /MPR /2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, tujuan dari otonomi daerah adalah memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 2. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. 3. Untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, butir B dan C dapat memberikan gambaran tentang tujuan otonomi daerah. Isi kedua butir menimbang ini adalah 1. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI. Konsep otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Melalui tujuan politik, dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal yang ingin diwujudkan adalah
upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintah daerahnya masing-masing. Secara umum, pembangunan otonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk merangsang perkembangan dalam daerah. Di Indonesia, otonomi daerah diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga melakukan pengembangan yang disesuaikan pada wilayahnya masing-masing. Otonomi ini bertujuan untuk mengatur pemerintahannya, terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, serta dalam memajukan pertumbuhan ekonomi daerahnya, termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah masing-masing. Dengan bekal kebijakan desentralisasi tersebut, setiap daerah mempunyai wewenang penuh dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan. Selain bertujuan untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan salah satunya yaitu percepatan pembangunan. Pembangunan sendiri sering diartikan sebagai suatu perubahan dan merupakan sesuatu yang mestinya terjadi dalam suatu masyarakat, baik masyarakat maju maupun masyarakat yang masih berkembang. Otonomi daerah juga bertujuan untuk mengembangkan peran dan fungsi DPRD, meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Permasalahan dalam otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah, yang sering kita dengar adalah dampak positifnya saja. Hal tersebut memang benar bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif bagi daerah dalam hal kewenangan daerah. Kewenangan ini merupakan sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting, atau dalam bahasa kasarnya seperti sisaan. Seperti pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Daripada mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut, banyak daerah yang berpikir optimis bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: 1. Adanya eksploitasi pendapatan daerah. Dapat kita ketahui, salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dengan hal ini, banyak daerah yang akan terjebak dalam pola tradisional perolehan pendapatan daerah, yaitu dengan mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bila dikaji secara matang, intensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendapatkan persoalan baru dalam jangka panjang daripada manfaat ekonomis jangka pendek bagi daerah. Permasalahan yang kedua yaitu konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum sempurna. Desentralisasi merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah. Tata pemerintahan lokal yang baik pada saat ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia.
meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan. Permasalahan yang ketiga yaitu penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu yang pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Dan yang kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Permasalahan yang keempat yaitu kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun, masih terdapat 80% pemerintah daerah yang dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam artian mentalitas, integritas, maupun kapasitas. Permasalahan yang kelima yaitu korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan yang berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Selain itu, mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sumber praktik korupsi lain yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah. Seringkali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar daripada harga pasar. Kolusi antara bagian pengadaan dan rekanan sudah menjadi hal yang sangat jamak. Pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Permasalahan yang keenam yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Terdapat gejala yang cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, muncul gejala entrosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi entrosentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal, dan pembuatan kebijakan lainnya. Kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah yang terjadi. Esensi otonomi daerah sesungguhnya untuk memberikan ruang gerak yang leluasa kepada daerah untuk menentukan nasibnya sendiri, dengan fokus tujuan menyejahterakan masyarakat dan mendekatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah pusat yang inovatif, guna menembus kebukuan yang selama ini terjadi. Konsentrasi kebijakan pemerintah pusat menjadi suatu keharusan ketika kebijakan manual yang hanya untuk menggugurkan sebuah kewajiban pemerintah telah melahirkan berbagai kekecewaan bahkan kecemasan di tengah-tengah publik, khususnya yang menyangkut kepentingan banyak orang. Pada intinya, permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, terlepas dari kebijakan implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung. Jika keduanya muncul bersamaan, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk terjadinya hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga seharusnya melakukan revisi atas undang-undang yang dipandang dapat menimbulkan masalah baru. Dari permasalahan-permasalahan yang ada akibat otonomi daerah, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Di antaranya yaitu 1. Membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Kedua, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang ketiga,
melakukan pengawasan atas peraturan daerah agar bersinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang keempat, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah, guna mencegah pembentukan dinasti politik. Yang kelima, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih Menteri Dalam Negeri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang keenam, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, serta melakukan efisiensi anggaran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain, seperti jasa dan pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya rasa cukup sekian pemaparan saya mengenai masalah kondisi perekonomian di Indonesia saat ini. Saya harap masalah yang terjadi akibat otonomi daerah dapat segera terselesaikan sehingga dapat mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Apabila terdapat kesalahan pada pemaparan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.